Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang akan mendekat kepadamu. Jadi dia akan segera mendekatimu atau segera datang ke dalam hidup kamu. So, ini adalah General Reading. Diperuntukkan untuk kolektif, jadi bisa resonate, bisa tidak, dan energinya bisa vice versa. Untuk kalian yang baru di channel aku, hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan tarot. Aku juga melihat dengan vision aku. I see aura dan colors. Dan aku juga akan langsung menjelaskan energi apa yang datang. Jadi, ini sistemnya energi. You need to know. Energi kamu tuh apa? Kamu dari diri sendiri harus tahu. Energi kamu tuh ke arah masculine or feminine. Jadi nanti kalau aku baca soal keadaan yang terbulak-balik, kamu bisa paham. Oke, dan kalau misal aku ngomongin soal zodiak, check Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising karena setiap manusia itu punya birth chart masing-masing. Jadi harus mengenali diri sendiri dulu. Setiap readingan yang aku buat, aku menyisipkan energi positif. Jadi di sini ada energi healing. Untuk kalian yang butuh healing, syaratnya adalah kamu harus tahu alasan kenapa kamu butuh healing dan melepaskan. Jadi, contoh, kamu merasa sedih. Sedihnya dilepaskan dulu. Say thank you to that sadness. Berterima kasih sama perasaan tersebut dan berikan kesedihan itu lepas ke semesta. Baru nanti kamu claiming energi healingnya. Kalau kamu ngerasa ngantuk, ngerasa pengen tidur, ngerasa pengen merem, nikmatin aja. Di situ energi healingnya bekerja. So, aku bakalan cek energi kamu dulu. Lalu nanti kita cek energi nanti seperti apa. Setiap reading yang aku buat, walaupun ini fun reading, tetap ada pesan-pesan yang memang harus kamu dengar. So, siapapun kalian yang klik video ini berarti pesannya untuk kamu. Dan kapanpun kamu nonton, itu tetap aplikasikannya saat kamu nonton. Mau kamu nonton ini 1 tahun atau 2 tahun setelah aku post, berarti pesannya untuk saat ini. So, untuk saat kamu nonton. Oke? There's spirit guide, angel divine power like God and goddesses. Say my ego so I can speak the truth, give me permission and protection to see the people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Spirit guide, angel divine power like God and goddesses. Oke, di sini ada The Hierophant. Ini ada energi Pisces, Taurus, and Libra. Ada air sign Gemini, Libra, Aquarius. And then aku ngelihatnya di sini you have kamu telah menjalani sesuatu hal yang sebenarnya udah ending nih. Ada closure sebenarnya, kan ada orang di fase dimana selesai tapi ada yang belum selesai. Tapi kalau ini ada fase yang sebenarnya sudah selesai, yang harusnya kamu sudah let go. Energinya saat ini, di Eropa itu selalu ngomongin soal tentang knowledge intelektual. Jadi banyak informasi yang kamu dapatkan, dan ini juga ngomongin soal belief system. Jadi sebenarnya tantangan manusia itu kadang-kadang, contoh kamu ditantang soal percintaan kamu. Contoh kamu ditantang soal ekonomi kamu. Tapi sebenarnya pelajarannya untuk spirituality. Let's say seperti itu. Jadi di sini pelajaran spirituality yang harus kamu pahamin. Jadi spirituality itu bukan hanya soal agama, tapi kepercayaan kamu sama yang di atas, koneksi kamu sama yang di atas. Jadi perkuat kalau saran aku. Nah, di sini kalau aku lihat ya, energinya sebenarnya lagi di tengah-tengah antara ada positif dan negatif. Positifnya adalah kamu diberikan senjata untuk memenangkan battle apapun. Diberikan sebuah kekuatan untuk memenangkan sebuah peperangan, let's say seperti itu. Cuman kadang-kadang gak bisa let go, itu yang agak kesulitan di kamu. Cuman kalau dari energi The Ten of Swords, yang ngerasa terhianati, yang ngerasa terjebak, ngerasa ditinggal, ngerasa diabaikan, ngerasa semesta kayak bertubi-tubi ngasih masalah kehidupan, di sini sebenarnya masalahnya akan selesai karena di sini you have victory, kamu punya kemenangan. Nah,
Kalau aku lihat di sini sebenarnya banyak saran yang bisa disampaikan oleh orang-orang sekitar kamu. Jadi bukan hanya kamu lihat di YouTube, lihat tarot, terus kamu dapat ilham, enggak. But if you see di sini ada birds, there's a lot of birds di sini, burung-burung di sekitarnya. Itu konsepnya kayak informasi yang datangnya dari sekitaran. Kita punya sekitar. Kita tuh punya lingkup hidup loh. Kita bukan hanya sendirian saja, tapi lingkup hidup kita juga pasti akan bisa ngebantu. Bisa ada bantuan secara harafiah, bantuan, tapi juga bisa secara saran-saran gitu. Because di sini dari The Hierophant dia punya guidance. Dia meditasi, tapi dia juga ada guidance-nya. Jadi sebenarnya gini, kita walaupun ya misalnya perjalanan spiritual, perjalanan love life, perjalanan soal karir, kita jalanin sendiri. But kita juga punya teman-teman atau punya orang sekitar yang bisa ngebantu gitu. Let's say ngebantunya yang tadi aku bilang bukan hanya secara gamblang tapi bisa juga secara energetik gitu. Jadi di harapan sendiri ini bisa dibilang you need to find your comfort about your faith. Jadi harus punya faith, punya keyakinan. Nah di sini ada fase ketenangan. Jika memang ada sebuah masalah yang terjadi, yang harus kamu lakukan adalah mencari ketenangan dulu. Jadi jangan gegabah. Okay? So di sini there's something new that happening in your life because ada sesuatu yang ending. Okay? Kita lihat nanti energinya seperti apa. The something that you need to know it's about your family kalau aku lihat ya. Keharmonisan. Jadi yang tadi aku bilang ketenangan. Sometimes kita nyari ketenangan di luar. Tempat healing lah, kamu pergi ke gunung, kamu pergi ke pantai, but itu kan cuma sementara ya. Kita pergi untuk staycation atau untuk healing itu cuma sementara. Kita balik lagi ke rumah. Saran aku, di rumah, di core kita, di tempat kita, di kandang kita itu harus tenang juga. Jadi kita cari atau kita buat ketenangan di tempat kita berasal. Gitu. Itu bisa secara harafiah di rumah, hubungan sama keluarga, atau memang secara metaforanya di dalam diri sendiri. Finding your peace, menemukan kedamaian. So, tell me about what will happen to the people who watch this video. Energinya nanti seperti apa? Oke, energinya nanti kamu bakalan sibuk banget untuk merilis atau merintis sesuatu hal, bisa jadi konsep bisnis. But kalau ngomongin soal social life, ini banyak yang ngebantu. If you see di sini dari The Three of Pentacle, dia itu bekerja untuk membangun sesuatu bukan sendiri. Jadi ini menyatukan beberapa ide. Untuk kalian yang berada di situasi dalam berbisnis, kamu menemukan partner bisnis yang pas buat kamu. Dan di sini dari The King of Wands menjalani sesuatu hal lebih praktikal lagi, walaupun kamu mengalami beberapa masalah atau problem karena kamu udah pernah ngerasain problem sebelumnya, jadi kamu juga aku tahu nih harus ngapain. And then di sini if you dealing with feminine, kamu energi maskulin, kamu dealing sama feminine, there's someone in your life, kemungkinan dia juga bisa banyak ngasih masukan dan banyak ngasih abundance. Jadi saat keberadaan orang itu hadir dalam hidup kamu, memberikan luck, memberikan keberuntungan. Untuk kalian yang feminine, di sini aku ngelihatnya kamu bakal lebih fokus sama bisnis atau sama keuangan, sama karir, tapi keberadaan kamu memberikan anugerah untuk orang-orang sekitar. Jadi dimana kemampuan kamu untuk melakukan charity, melakukan untuk konsep memberikan dalam konsep apapun ya, bisa dalam perhatian, bisa dalam barang, atau dalam tadi aku bilang charity, atau dalam keadaan kemanusiaan, bersedekah dalam dasar kemanusiaan, ini kemampuannya akan lebih gitu. So, this is your energy nantinya. So, aku bakalan lihat tentang will come to your life. Siapa yang akan datang ke dalam hidup kamu? Siapa yang akan mendekat? There's great guide, angel, vampire, like God, nurses. Give permission and protection to see people who watch this video. Tell me about the person that will come to their life in their time soon. Siapa yang akan mendekat? Kalau aku ngelihatnya tuh dari tadi tuh there's a lot of kayak diamonds and gold. Jadi kalau aku lihat di sini ada orang yang masuk ke dalam hidup kamu, memberkati lah gitu. Bukan secara harafiah dia memberikan kamu sesuatu, tapi keberadaan dia kayak narik energi luck, keberuntungan.
Jadi dari dianya sendiri kalau aku lihat ya punya experience tentang kehidupan percintaan atau kehidupan as general gitu cukup bagus karena dia bakalan banyak ngasih saran, ngasih apa ya? Karena orang kalau udah menghadapi kehidupan yang naik turun, dia tuh kayak gini kalau konsepnya. Diamond itu untuk jadi mengkilap menjadi indah itu kan butuh proses, butuh dipanasin dulu, butuh tempaan dulu lah, butuh asahan. Nah, dia sudah menjalani itu, asahan untuk menjadi sosok yang seperti ini sekarang. So, tell me about this person. Who's this person? Um, di sini ada energi The Emperor. Ada energi The Aeropan. Beberapa dari kalian kemungkinan dealing with someone yang adat istiadatnya beda atau keyakinan beda. Ini bukan keyakinan secara agama saja. Ada orang yang agamanya sama tapi pemahaman soal agama beda. Tapi dari The Aeropan sendiri, kamu berhubungan sama orang yang punya core value yang bagus. Jadi value-value soal kehidupan atau adat istiadat yang sangat kental dan kuat. Nah, di sini ada The Wheel of Fortune yang aku bilangin dia orang yang beruntung banget. Jadi saat dia hadir dalam hidup kamu membawa keberuntungan. The Hermit, oke, dia orang yang sebenarnya suka sendiri, suka ngelakuin apa aja sendiri gitu. Kalau aku lihat di sini ada Aries, ada Pisces, Taurus, Libra, also ada juga energi Sagittarius, Cancer, and Pisces. Di sini ada Virgo. Cek summarizingnya kalau aku ngomongin soal zodiak. Dia punya apa ya? Adat istiadat yang cukup kental. Dia tuh orang yang percaya akan ajaran-ajaran dari leluhur. Kalau aku lihat, coba kita lihat di sini. Knave of Wands. Terus kalau aku lihat di sini, gini, orangnya sebenarnya punya banyak keberuntungan. Cuman kalau aku lihat di sini, yaitu urusannya sama yang di atas ya. Ada beberapa orang yang dikasih keberuntungan. Cuman kalau di sini dia mampu untuk ngolah itu. Dari energi The Wheel of Fortune sendiri, dia adalah sosok orang yang bisa dibilang selalu bisa menengahkan sebenarnya. Dia punya good luck yang bagus, punya keberuntungan yang bagus, punya kepercayaan soal destiny, punya kepercayaan soal takdir yang juga luar biasa. Kalau aku lihat dari energi The Aeropan sendiri, kalau kayak belief system nih contohnya, kepercayaan dia pegang teguh terus gitu. Jadi kokoh banget orangnya sebenarnya, gak gampang untuk dipengaruhi. Dewasa sekali orangnya kalau aku lihat karena ada dari The Hermit sama The Aeropan and then The Emperor, sosok yang sangat bertanggung jawab terutama soal ya tanggungan hidupnya dia. Kita balik ke Emperor dulu. Kalau kamu maskulin, kamu berhubungan sama seseorang yang mempunyai influence atau mempunyai kedekatan khusus sama sosok father figure di hidupnya dia. Jadi kalau aku lihat dia punya beberapa pola pikir atau beberapa experience yang datangnya dari sosok father figure tersebut. Jadi dia punya pemahaman lah how to handle sosok maskulin. Cuman dari sini energi The Emperor juga nunjukin sosok orang yang terbiasa untuk memimpin dan mendominasi. Jadi kalau saran dari aku untuk kalian yang maskulin, jangan minder. Kenapa? Karena dia butuh sosok pengganti dia yang kemarin. Ngerti gak sih? Dia memakai role pemimpin, tapi dia butuh menemukan sosok yang lebih bisa memimpin dia. Nah, di sini untuk kalian yang feminine, kalau berhubungan sama sosok orang yang pemimpinnya luar biasa, kepemimpinannya luar biasa, kemungkinan you will dealing with someone yang punya bisnis sendiri, punya usaha sendiri, dia terbiasa untuk ngatur orang, terbiasa untuk ngarahin orang. Nah, energi The Emperor itu juga ngomongin sosok orang yang kokoh dalam pemikiran. Jadi bakalan keras kepala. Dia adalah sosok orang yang secara material things tuh in this person blood, di darahnya dia kayak sudah tertulis dia bakalan jadi orang yang sukses gitu. Terus kalau aku lihat di sini ada keadaan mendominasi ya. In every relationship pasti ada orang yang kalau misalnya seimbang tuh balance, ada satu yang ngalah, ada yang satu yang mendominasi. Kalau dia tipe yang mendominasi, this person kadang-kadang bisa jadi control freak, especially karena ada The Hermit sama ada The Emperor. Jadi contoh gini,
contoh ya, kayak dia itu udah bikin planning. Oke, kita jam 1 ketemu. Jam 1 harus ketemu. Kalau kamu ngaret, dia bakalan kayak pes banget, bakalan kayak kesel banget. Jadi orangnya cukup disiplin. Nah, terus kalau aku lihat di sini secara struktural kehidupannya itu yang tadi aku bilang kokoh. Bagaikan pohon. Dia pohon yang tinggi, menjulang, kuat, gede, terus tapi akarnya juga kuat banget gitu. Jadi mau kamu dorong, kamu yang bakal kalah. Gitu. Terus kalau aku lihat, if you dealing sama masculine, kamu berhubungan kemungkinan bakalan dealing sama yang older, karena di sini ada energi wise yang older. Terus kalau aku lihat di sini bukan, walaupun dia itu agak ke arah dewasa, hara bijak, cuman dia tetap menjalani hidup yang fun. The Wheel of Fortune sama The Knave of Wands nunjukin sosok orang yang berani untuk ngalamin adventure, berani untuk coba-coba. So, aku bakal lihat lagi. Kita bakalan confirm dari tarot deck lain. Terus, Spirit Guide, Angel, Divine Power, like I think it says, give information and protection to the people who watch this video. Going to see about the person that will enter the people who watch this video live. Kemungkinan kamu berhubungan sama dia bukan hanya kayak ketemu lewat langsung berdua ya, tapi karena ada perantara, bisa dari teman-teman sekitar juga. Jadi ini kayak social circle. Dari Seven of Swords, orangnya juga opportunities. Jadi gini, dia tuh agak cerdik untuk mencari celah. Dia pintar untuk berkomunikasi. Oke, di sini ada Two of Cups. You like this person tuh. Kalau dari segi fisik ya, aku tidak bisa menjelaskan atau menjabarkan ini kriterianya masing-masing kalian seperti apa. Yang tahu kalian sendiri. Cuman dia masuk kriteria kamu, gitu. Terus kalau aku lihat di sini dari The Magician sama The Seven of Swords nunjukin sosok orang yang pintar, a little bit manipulatif juga orangnya, sedikit bisa memanipulasi. Cuman kalau aku lihat di sini, manipulasi tuh kadang-kadang ada yang buruk, ada yang baik ya. Yang baiknya adalah dia tahu menempatkan diri, dia tahu harus ngomong apa, gitu. Cuman kalau dari keadaan The Three of Pentacles, more likely kamu bisa berhubungan sama dia secara profesional juga. Ini untuk beberapa dari kalian berhubungan sama teman. Untuk beberapa dari kalian berhubungan sama teman kerja atau teman bisnis bareng gitu. Jadi kayak ada sesuatu hal yang secara lini pekerjaan kamu sama dia tuh ada koneksi, atau bisa walaupun kamu sama sekali bukan teman kerja, tapi dia memahami pekerjaan kamu memahami pekerjaan dia, gitu. Jadi sama-sama di sini. Terus di sini ada Six of Wands. Dia orang yang cukup punya social life yang bagus ya, karena di sini kalau aku lihat social circle-nya dia ngebantu dia banget untuk sukses. Jadi dia punya banyak teman-teman yang bisa membantu dia untuk ke arah sukses. Eight of Wands, dia tuh orang yang tipenya sukanya lebih ke arah chatting daripada calling sebenarnya, karena dia harus mikir dulu harus ngomong apa. Terus dari energi The Magician, sebenarnya ini adalah orang-orang yang secara gampangnya bisa memanifestasi keadaan ya. Jadi manifestasi peluang juga dia bisa. Cuman kalau dari sini ada yang ngeh soal manifestasi, ada yang nggak ngeh soal manifestasi. But The Magician, kamu bisa dealing sama Virgo Gemini, itu dia adalah sosok orang yang sebenarnya punya duality juga. Jadi sometimes bisa nakal, sometimes bisa baik banget gitu. Terus dia orang yang punya willpower cukup luar biasa, skillnya banyak banget. If you see di sini, there's a cups, there's a swords, pentacle, ada wands. Jadi dia punya banyak source, punya banyak apa aja bisa, apa aja ada gitu. Kalau di dia, kamu mau apa ada. Kamu mau obrolan hati ke hati bisa, kamu mau bercanda-bercanda bisa. Jadi kalau aku lihat, kamu mau romance gampang, kamu mau romance kayak gimana, aku bisa belajar gitu. Kamu mau serius bisa gitu. Jadi dia tuh orang yang serba bisa
Aku bakal lihat dari sini. Who is this person that will enter your life? The spread guide angel power like I think this is. Aku ngeliat di sini ada third eye, sebenarnya ada yang beberapa dari mereka intuisinya bagus ya. 5. Kayak dia punya koneksi bagus loh di sini. Udah enough gitu. Electric style, aku keluarin satu-satu. Spiritual, culture, eat out, ada annoying, ada practical, ada you make me feel special, ada chill. Di sini ada the sea and the palm trees, and then ada secrets. This person suka sama kamu secara diam-diam, terus punya banyak rahasia, jadi dia tidak menunjukkan rasa sukanya langsung. Kalau aku lihat bukan karena dia nggak berani ya, cuman dia tipe orang yang aku harus make sure dulu nih, aku mendapatkan apa yang aku mau gitu, karena dia tidak suka akan penolakan. Terus kalau aku lihat di sini stylenya dia electric, jadi kalau aku lihat ke arah unik, dilihat tuh interesting banget orangnya. Jadi dari cara dia berpakaian, cara dia menampilkan diri sendiri, atau cara dia berbicara, atau pekerjaan dia, apapun itu ada aspek-aspek di dalam hidup dia yang membuat dia unik. Terus spiritual, orangnya juga punya kemampuan spiritual yang bagus, yang tadi aku bilang karena ini pedoman hidup di culture-nya dia. Jadi dia punya sangat mematuhi lah adat istiadat. Dan eat out, dia suka makan keluar, suka jajan-jajan. Annoying, dia tipenya ke arah annoying. Jadi kayak aku lihat awal pertemuan itu bukan tipe yang langsung aduh I fall in love with you from the first time, gak gitu. Cuman ada sedikit pergerakan dia, tindakan dia tuh yang kayak nyebelin gitu, bikin jealous lah gitu lah. Ada you make me feel special, kamu akan ngerasa dia menspesialkan kamu atau sebaliknya, kamu entah kenapa menspesialkan dia. Di sini chill, orangnya santai banget, dia bukan tipe yang ribet. And then the sea itu nunjukin orang yang terbiasa healing ke arah pantai, atau dia suka pantai, apapun yang berbau lautan, apapun yang berbau ocean dia suka. And then di sini ada palm trees. Kalau aku lihat dia tuh sosok orang yang bener-bener saat ada problem dia tuh ya udah dia bawa santai gitu. Kalau aku lihat memang tujuan hidupnya untuk mendapatkan kesantaian, chill, energi chillnya tuh enak banget. Jadi kalau kamu duduk sama dia atau deket sama dia, everything kayak ya udahlah gitu, jadi santai. Jadi aku bawa santai juga. So aku bakal lihat dari romance angel, pesan-pesan dari romance angel untuk dirimu. There's Spread Cat, Angel One Power like that in Ursus. Message about this connection. Yeah, that you deserve love. You are lovable. You need to trust yourself. Percaya sama diri sendiri. Percaya diri tuh harus ada ya. Jadi kalau kamu tidak percaya diri, walaupun dia notice, jalan itu tidak akan exist, tidak akan tumbuh, tidak akan timbul kalau misalnya dari diri kamu sendiri kurang percaya diri. Percaya kalau kamu berhak untuk mendapatkan cinta dan perhatian. Ada true love, this is a romance of lifetime. Jadi ini adalah tipe hubungan yang kamu sebenarnya kalau kamu jalanin ngerasanya kayak sekali seumur hidup gitu. So aku bakalan lihat dari the outcome of this situation.
There's spread guide and implement like acting assist, give mission and protection to sit to people watch this video. Tell me what the outcome of the situation. Ada Page of Wands, ada the Ten of Pentacle. When ada waktu nih nanti atau kapanpun itu ngerasa kamu kok bisa ya aku gini, kok ada keberuntungan nih, itu ada tanda-tanda kalau dia mendekat, ada tanda-tanda dia sudah ada di hidupmu. Di sini dari Ten of Pentacle kalau ngomongin soal the outcome itu adalah kestabilan. Jadi kamu mempunyai hubungan yang stabil dan memberikan keberuntungan. Yang aku bilang, there's a lot of luck di sini ya. Ada banyak keberuntungan di sini. And then kalau aku lihat dari energi The Star pun ada harapan-harapan yang akan terwujud, dan di sini adalah sebuah hubungan percintaan yang kamu impikan dan kamu dambakan sebelumnya. There's a lot of hope, banyak banget harapan. Jadi, and then the Page of Wands, approachingnya pun secara kreatif gitu. Jadi, sesuatu yang unik lah yang akan kamu rasakan. So, aku bakalan kasih pesan dulu apa yang perlu kamu perbaiki untuk hubungan ini atau untuk melakukan sebuah union atau pesan-pesan cinta lainnya. Message for the people who watch this video. Kiss on a ring. Many option, decision, and confessional string along one night stand. Untuk kalian yang masih punya banyak pilihan, masih punya banyak hahaha, masih punya banyak kenalan-kenalan yang gak jelas, just wasting your time. Kamu cuma buang-buang waktu saja. Karena kalau dari sini, opsi-opsi itu sebenarnya hanya membingungkan kamu untuk ke arah sesuatu hal yang lebih suci lagi, lebih komitmen lagi. Cuman kalau di sini, yang kebiasaan sembarangan doing one night stand udah harus dikontrol. Jadi jangan merusak energi kamu yang bersih. Addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has, block, and restraint. Jadi yang ngeblok hubungan percintaan kamu atau keadaan cinta kamu yang menghambat adalah addiction. Adiksi itu bukan hanya ke narkoba atau hal-hal yang berbau drugs saja. Adiksi itu bisa tentang apapun. Makanan, bisa ke sugar, gula, ke social media, addiction to be perfect. Dan di sini codependence juga ke pasangan, possessiveness, obsesi yang berlebih itu juga sebenarnya addiction. Contoh gini, kamu spending your time ya doing kayak untuk tahu tentang everything from tarot itu kayak sehari bisa 5 kali. It's addiction, it's obsession. You need to control that, harus bisa dikontrol. And then itu sesuatu yang memblok kamu sama happiness. Belajar untuk bisa tahu secukupnya, belajar juga bisa untuk menikmati apa yang harus dinikmatin. Message for the people who watch this video. The chaser in codependent relationship, fear of abandonment issues. Jadi salah satu dari kalian ada yang takut untuk diabaikan. Jadi kalau the chaser, jadi you need to know nih your limit. Kamu harus tahu limit kamu. Kamu mau jadi orang yang dikejar atau mengejar. Kalau kamu selalu menjadi orang yang mengejar atau begging for attention atau memohon untuk cinta, belajar untuk restrain yourself, belajar untuk bisa nahan diri kamu sendiri. Ini waktunya kamu untuk tidak tergantung sama pola seperti itu. Kalau gini, love, cinta itu kalau kamu landaskan dan belajar untuk sesuatu hal yang dasarnya dari freedom, kebebasan, kamu akan lebih tenang lagi. Kalau kamu selalu ngerasa anxiety, ngerasa cemas di dalam percintaan kamu harus selalu mendapatkan validasi dari pasangan, selalu harus ditelepon 24 jam, harus kasih kabar, kamu harus selalu tahu tentang pasangan kamu.
kamu harus bisa kontrol itu, karena yang bisa kontrol adalah diri kamu sendiri. Mau kamu nemuin pasangan yang perfect, yang baik, yang sebaik apapun itu, setulus-tulusnya, sejujur-jujurnya, tapi kalau kamu masih punya isu ini, sama aja. Oke? Ini the clock need time to takes time in time cycle, time to heal and progress. Everything itu ada progressnya, sama kayak kamu nanam toge pun, walaupun cepet tapi juga ada waktu berhari-hari. Itu toge loh, sesuatu yang kecil. Apalagi kalau misalnya kamu dalam konsep percintaan, ini butuh waktu. Jadi dia butuh waktu berkembang, kamu butuh waktu untuk berkembang, kamu butuh waktu untuk bisa membuat jalan ke tengah-tengah di arah percintaan. Dia pun seperti itu. Jadi jangan terburu-buru. So everyone has their own time. Jadi setiap orang punya waktunya masing-masing. Jangan pernah iri, iri itu manusiawi. Tapi jangan pernah hilang harapan, karena Tuhan itu udah nentuin waktunya masing-masing. So this is your reading. Thank you for watching. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau mau di request ini di secara pick a card, silahkan ngomong di bawah. Kalau misalnya kamu tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, karena personal reading itu diperuntukkan hanya untuk di remove saja. So, see you in the next reading. Bye!